Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pertemuan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan melanjutkan pertemuan kita dengan materi kebijakan moneter. Sebelum kita lanjutkan ke kebijakan moneter, ada baiknya kita memahami hubungan uang dan barang serta terkait dengan harga. Nah, ada dua kondisi di sini. Yang pertama adalah kondisi ketika uang sedikit. Ketika kita memiliki uang sedikit, maka dan di kondisinya adalah barang-barang itu banyak, maka yang terjadi adalah harga akan menjadi murah. Kenapa harga menjadi murah? Karena pada saat ini analoginya adalah kita punya uang Rp200, kemudian barang di pasar ada 10, sehingga misalnya ini apel di pasar ada 10 buah, kita punya uang 200, maka satu buah apelnya hanya Rp20 gitu. Nah, kondisi sebaliknya adalah ketika kita uang banyak, kemudian barang sedikit. Di sini dianalogikan dua apel, maka yang terbentuk adalah harga akan mahal. Jadi kalau misalkan kita punya uang 100.000, cuman apel ada 2, maka satu apel itu bisa seharga 50.000. Nah, ini adalah dasar dari penetapan nanti kebijakan moneter yang ada di pasar. Biasanya nanti kebijakan moneter itu akan lebih ditujukan kepada bagaimana menangani inflasi atau misalkan kenaikan harga-harga gitu. Jadi penanganan itu dengan apa? Dengan melakukan pengaturan terhadap jumlah uang yang beredar. Kenapa? Sebetulnya kenapa kok diaturnya di jumlah uang gitu atau peredaran uang? Karena biasanya kalau misalkan peredaran barang dan jasa itu kayak misalkan apel saja, kadang-kadang kondisinya karena cuaca dan lain-lain yang susah dikendalikan gitu. Ada faktor-faktor eksternal yang sulit untuk dikendalikan, sehingga pengendalian yang dilakukan lebih kepada peredaran atau perputaran uangnya itu sendiri. Jadi sebuah negara biasanya ingin menjaga supaya tidak terjadi inflasi atau stabilitas harga, di mana harga itu akan cenderung lebih murah atau tetap gitu. Jadi tidak membuat harga itu menjadi naik, apalagi naiknya secara signifikan gitu, yang menyebabkan perekonomian nanti akan berubah, atau kenaikan harga sendiri dalam inflasi itu kan akan menurunkan nilai dari uang itu sendiri. Makanya sebuah negara itu bagaimana mengelola si jumlah uang yang beredar agar endingnya adalah harganya stabil gitu, seperti itu. Itu konsep dasar dari kebijakan moneter. Kebijakan moneter sendiri adalah upaya untuk mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan, yang lebih baik dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Nah, kondisi yang lebih baik itu seperti apa? Adalah kondisi meningkatnya keseimbangan meningkat, atau stabilitas harga atau terkontrolnya inflasi. Jadi tujuan dari adanya kebijakan moneter itu adalah untuk meningkatkan output, atau untuk meningkatkan keseimbangan, atau untuk stabilitas harga atau terkontrolnya inflasi, sehingga ketika tidak ada gejala-gejala ataupun misalkan dalam perekonomian masyarakat itu tidak ditemukan faktor-faktor yang mengindikasikan misalnya harga tidak stabil atau keseimbangan
pasar keseimbangan tidak seimbang atau tidak balance atau output menurun, maka kebijakan moneter itu tidak dilakukan. Jadi kebijakan moneter hanya dilakukan pada kondisi-kondisi yang akan mendorong misalkan instabilitas harga. Artinya ada inflasi yang begitu tinggi gitu, ada uncontrolling inflation, maka itu segera atau ada indikasi ke arah akan terjadinya instabilitas harga. Tapi biasanya secara umum kalau misalnya dibikin satu kebijakan moneter itu atau pemerintah melakukan kebijakan moneter itu ketika memang sudah terjadi instabilitas harga, dalam artian udah paling tidak ada gejala-gejala yang menunjukkan ke arah sana. Nah, oleh karena itu biasanya sini kita kembali lagi ke definisi dari kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro. Di sini perekonomian makro karena biasanya dilihatnya adalah karena seperti kita pahami, misalkan kita ambil garis besar dari inflasi. Inflasi itu kan terjadi ketika beberapa produk mengalami kenaikan secara bersama-sama dan terus-menerus. Nah, ketika ada hal tersebut itu terjadi dalam kondisi perekonomian makro, bukan pada perekonomian mikro, karena di sana melibatkan beberapa produk gitu dalam skop satu negara. Nah, yang diaturnya di sana ketika harga meningkat, yang diaturnya adalah apa? Jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kembali ke slide 1, dilihatnya adalah bagaimana pemerintah mengatur sedikit atau banyak jumlah yang beredar di masyarakat gitu. Itu. Terdapat 4 instrumen kebijakan moneter yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam menangani permasalahan yang terkait dengan permasalahan moneter. Yang pertama adalah OMO, Open Market Operation, atau dalam bahasa Indonesia adalah OPT, operasi pasar terbuka. Yang kedua fasilitas diskonto. Yang ketiga rasio cadangan wajib, dan yang keempat himbauan moral atau moral. Membahas satu persatu tiap bagian-bagian dari kebijakan tersebut. Yang pertama adalah Open Market Operation atau OMO. Ini adalah pemerintah mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan cara menjual atau beli surat-surat berharga milik pemerintah. Jadi ini ada 2 kebijakan yang dilakukan dalam OMO atau surat berharga ini adalah menjual atau membeli surat berharga. Ada kondisi-kondisi tertentu di mana pemerintah melakukan penjualan surat berharga dan pembelian atas surat berharga. Misalkan ketika terjadi inflasi, berarti harga-harga naik. Hal tersebut menunjukkan bahwa uang yang beredar di masyarakat itu relatif rendah, atau jumlah uang yang beredar di masyarakat itu sedikit atau rendah. Kemudian pemerintah membeli surat berharga yang ada di masyarakat. Kemudian setelah surat berharganya dibeli, maka surat berharga kembali ke kebijakan atau otoritas moneter, sementara di masyarakat jumlah uang yang beredar semakin bertambah. Hal ini akan menurunkan tingkat inflasi. Sebaliknya, kalau terjadi kondisi deflasi atau harga-harga cenderung sangat rendah, ini berarti uang yang beredar di masyarakat, jumlah uang yang beredar di masyarakat cukup tinggi sehingga pemerintah melakukan penjualan surat berharga sehingga uang kembali ke otoritas moneter, sementara yang ada di masyarakat jumlah uang yang beredar menjadi berkurang. Nah, sehingga harga akan cenderung stabil. Ini kebijakannya memang hanya menjual dan membeli surat berharga, tetapi ini cukup efektif untuk mengurangi sebagian besar uang atau mengatur atau mengelola jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan selanjutnya itu adalah fasilitas diskonto atau discount rate. Ini fasilitas
fasilitas diskonto atau metode kebijakan moneter yang kedua ini biasanya dengan cara mengatur tingkat suku bunga diskonto. Nah, apa sih tingkat suku bunga diskonto itu? Suku bunga diskonto itu, tingkat bunga diskonto adalah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah atas bank umum yang meminjam ke bank sentral. Jadi setiap perbankan syariah perbankan baik syariah maupun non syariah yang ada di Indonesia biasanya diberi fasilitas dan memang untuk meminjam ke bank sentral atau BI di Indonesia. Nah, ini adalah ada aturan bagaimana bagaimana sebuah bank umum menetapkan tingkat suku bunganya gitu. Sehingga, nah ini kalau bagi bank-bank yang memang meminjam ke bank sentral maka harus mengikuti aturan ini. Nah, bagaimana caranya? Jika pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka biasanya pemerintah menurunkan tingkat bunga pinjaman. Jadi misalkan jumlah uang yang beredar di masyarakat sedikit gitu, maka pemerintah biasanya dia menurunkan tingkat bunga pinjaman. Kenapa? Sehingga nanti orang-orang akan tertarik atau masyarakat akan tertarik untuk melakukan peminjaman ke bank karena tingkat suku bunganya rendah, sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat akan meningkat gitu. Kemudian sebaliknya, kalau pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka biasanya pemerintah meningkatkan tingkat bunga pinjaman sehingga masyarakat itu lebih suka untuk menyimpan uang. Karena apa? Ketika kita menyimpan uang maka mendapatkan suku bunga yang tinggi gitu kan. Nah, itu dibandingkan dengan meminjam. Kalau dia meminjam maka suku bunga yang tinggi akan tingkat bunganya tinggi, ini akan menyulitkan pengembalian uangnya. Sehingga dari sini karena banyak masyarakat yang menabung atau menyimpan dananya di bank, maka jumlah uang yang beredar akan dikurangi atau menurun. Selanjutnya ada yang ketiga, rasio cadangan wajib. Jadi sebelum kita melihat ini, jadi setiap Bank Indonesia itu memiliki kebijakan rasio cadangan wajib. Jadi setiap perbankan itu harus menyimpan cadangan atau menyimpan sebagian dananya di Bank Indonesia. Nah, ini yang disebut dengan nanti rasio cadangan wajib gitu. Nah, batasannya ditentukan oleh otoritas moneter, dalam hal ini adalah BI. Nah, biasanya misalkan begini, cadangan wajib ini adalah cadangan yang tidak boleh disalurkan ke masyarakat gitu. Atau biasanya dibatasi. Misalkan kalau sekarang misalkan 4% atau 8% atau 12%, pernah sampai ketika misalkan kalau pemerintah ingin menarik jumlah uang yang beredar atau misalnya mengubah jumlah uang yang beredar, maka rasio cadangannya diperbesar sehingga bank tidak bisa menyalurkan pendanaan. Jadi kalau misalnya dia ingin jumlah uang yang beredar itu dikurangi, maka dia akan memperbesar rasio cadangan wajibnya gitu. Misalkan sampai 12%, sehingga bank harus menyimpan 12% itu tanpa menyalurkan ke masyarakat. Sebaliknya, kalau misalkan pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka pemerintah dapat menurunkan rasio cadangan wajibnya. Seperti itu. Adalah imbauan moral atau moral suasion. Nah, biasanya dengan imbauan moral, otoritas moneter mencoba untuk mengarahkan atau mengendalikan jumlah uang yang beredar. Ini hanya semacam kayak dihimbau aja, misalkan Gubernur BI gitu menghimbau agar perbankan lebih hati-hati dalam memberikan kredit. Jadi dikasih kayak semacam
himbauan kepada perbankan gitu. Itu biasanya dilakukan langkah awal-awal ketika sebelum terjadinya, maksudnya sebagai kayak peringatan seperti itu. Itu kira-kira apa 4 instrumen yang dilakukan kebijakan moneter. Nah, untuk tugasnya silakan kalian rangkum materi ini. Terima kasih, dan rangkumannya di LMS ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.